Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Wilis. Terima kasih yang udah gabung. Silahkan nonton videonya sampai habis. Kali ini saya mau membahas film Assassination Classroom Graduation yang rilis pada tahun 2016. Film ini adalah sequel dari film Assassination Classroom yang sudah saya buat alurnya dan linknya ada di deskripsi video ini. Ada baiknya nonton Assassination Classroom terlebih dahulu sebelum menonton video ini karena ceritanya nyambung. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum saya menjelaskan alur film ini, saya akan memperkenalkan pemeran-pemeran penting yang ada pada Assassination Classroom season sebelumnya. Koro Sensei. Ia adalah gurita kuning yang mengaku telah menghancurkan bulan hingga berbentuk sabit dan akan menghancurkan bumi saat kelulusan kelas 3E tiba. Koro Sensei telah melakukan kesepakatan kepada pemerintahan untuk diperbolehkan mengajar kelas 3E, tetapi dengan syarat anak kelas 3E tersebut boleh berusaha membunuhnya, namun Koro Sensei tidak boleh menyakiti siapapun sampai hari kelulusan tiba. Karasuma sebagai Menteri Pertahanan yang diutus oleh pemerintahan untuk mengawasi gurita kuning tersebut. Nagisa, pemeran utama yang terlihat lemah namun mempunyai bakat membunuh dari semua teman-temannya. Karma, murid yang sangat pintar dan paling jago berkelahi. Ritsu, murid pindahan berupa robot yang sengaja dikirim pemerintah untuk membunuh Koro Sensei. Itano, murid pindahan yang memiliki tentakel seperti Koro Sensei, namun tentakelnya telah hilang akibat Nagisa. Film diawali dengan kemunculan Karasuma yang menyampaikan bahwa akan diadakannya acara festival sekolah. Acara festival tersebut dapat dimanfaatkan oleh para anak murid untuk membunuh Koro Sensei. Namun mereka semua tidak semangat mengikuti acara festival tersebut. Mereka berpikir bahwa mereka hanyalah murid buangan yang tidak pantas mengikuti acara festival sekolah tersebut. Namun tiba-tiba datang Koro Sensei yang menyemangati mereka agar mau mengikuti acara tersebut. Koro Sensei juga memberitahu kelemahannya, bahwa ia sangat lemah dalam hal kekuatan namun sangat hebat dalam hal kecepatan. Koro Sensei juga ingin menjadi pemeran utama pada acara festival sekolah tersebut dengan cara menyamar agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan kondisi tersebut membuat mereka berpeluang besar untuk membunuh Koro Sensei. Akhirnya Koro Sensei berhasil membuat para murid kelas 3E bersemangat untuk mengikuti acara festival sekolah tersebut. Singkat cerita, acara festival sekolah dimulai. Anak kelas 3E membuat pertunjukan drama yang bernama Momotatou. Acara tersebut diperankan oleh beberapa anak murid dan Koro Sensei sebagai pemeran utama. Murid-murid berusaha membunuh Koro Sensei yang berperan sebagai buah persik. Namun, Koro Sensei dapat menghindari serangan-serangan tersebut dan membuat para penonton terhibur. Lalu acara festival sekolah selesai. Salah satu murid kelas 3E yang bernama Kayano meminta bantuan untuk mengangkat barang ke dalam gudang. Koro Sensei dengan senang hati membantunya. Saat Koro Sensei di dalam gudang, Kayano mengelilingi gudang tersebut dengan kain anti-sensei yang membuat Koro Sensei tidak bisa keluar. Hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Kayano juga memiliki tentakel seperti Koro Sensei. Kayano menyerang Koro Sensei hingga Koro Sensei terpojok. Namun entah mengapa Kayano kesakitan di bagian tubuh tentakelnya tersebut. Akhirnya Koro Sensei keluar dari gudang tersebut dan menghampiri Kayano. Kayano memberitahu bahwa ia adalah adik dari Yukimura dan menuduh Koro Sensei sebagai pembunuh. Yukimura adalah guru kelas mereka sebelum digantikan oleh Koro Sensei. Akhirnya Kayano pergi dari tempat tersebut. Murid-murid yang sangat mengagumi sosok Koro Sensei sebagai guru sangat syok mendengar perkataan Kayano. Mereka meminta penjelasan kepada Koro Sensei, namun Koro Sensei berjanji akan menjelaskan hal tersebut ketika Kayano kembali. Lalu kita diperlihatkan Kayano yang sedang menyendiri dan mengingat kematian kakaknya. Kayano melihat kakaknya mati di lab tempat ia bekerja bersama dengan Koro Sensei. Koro Sensei pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan sebuah surat. Surat tersebut untuk Kayano dan bertuliskan,
Aku melarikan diri, tapi kau bisa menemukanku sebagai guru wali kelas SMP 3E Kunung Gigaoka. Jika ada yang ingin kau tanyakan, temui aku di sana dari monster perusak. Kayano memiliki tentakel tersebut karena menyuntikkan DNA tentakel yang ia temukan di lab tersebut. Namun tentakel tersebut harus dirawat dengan baik. Jika tidak, maka akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Oleh sebab itu, Kayano merasa sakit saat sedang menyerang Koro Sensei. Esok harinya, Kayano datang lagi dan mengajak Koro Sensei untuk bertarung. Akhirnya mereka bertarung. Tentakel tersebut ternyata dapat membunuh penggunanya jika digunakan secara berlebihan. Koro Sensei yang menyadari hal tersebut memberitahu kepada murid kelas 3E agar dapat menghentikan Kayano selagi ia mengalihkan perhatiannya. Akhirnya Koro Sensei terkena serangan di bagian dada. Namun ternyata Nagisa datang dari belakang Kayano. Nagisa membalikkan badan Kayano dan menciumnya. Tiba-tiba saja Kayano merasa tenang dan tak berdaya. Dengan cepat Koro Sensei melenyapkan tentakel milik Kayano tersebut. Akhirnya Koro Sensei menceritakan masa lalunya kepada anak kelas 3E tersebut. Ternyata Koro Sensei dahulu adalah manusia biasa. Ia dahulu adalah pembunuh terkenal yang memiliki kepintaran yang luar biasa dan dijuluki dengan nama Shinigami. Namun suatu hari dirinya tertangkap oleh organisasi ilegal yang tidak diketahui oleh pemerintah. Organisasi tersebut menangkap dirinya untuk dijadikan bahan percobaan untuk suatu penelitian. Pemimpin dari organisasi tersebut adalah Yanagisawa, dan yang mengawasinya saat melakukan penelitian adalah Yukimura, yaitu kakak dari Kayano. Jadi Yukimura ini mengajar kelas 3E saat siang hari, namun jika malam maka ia bekerja di lab tersebut. Penelitian tersebut dilakukan setiap hari dan mulai timbul perubahan-perubahan bentuk tubuh pada Koro Sensei. Karena Yukimura selalu mengawasi keadaan Koro Sensei membuat mereka berdua semakin dekat. Namun ternyata penelitian tersebut tidak hanya dilakukan pada Koro Sensei saja, melainkan juga pada seekor tikus yang dilakukan di bulan. Namun ternyata tikus tersebut meledak dan ledakannya menghancurkan sebagian besar bulan. Akhirnya Yanagisawa menyimpulkan bahwa hal yang serupa akan terjadi pada Koro Sensei saat tahun depan dan membuat bumi hancur. Yanagisawa memutuskan akan membunuh Koro Sensei, namun rencana tersebut dibocorkan oleh Yukimura. Koro Sensei yang mendengar hal tersebut marah dan langsung menggunakan kekuatan dari tentakelnya. Dengan mudah Koro Sensei menghancurkan kaca yang mengurungnya dan menghancurkan lab Yanagisawa. Saat Koro Sensei mau pergi, ditahan oleh Yukimura karena Yukimura tidak ingin Koro Sensei menjadi pembunuh lagi. Namun tanpa sengaja Koro Sensei membunuh Yukimura yang tiba-tiba ada di belakangnya. Koro Sensei sangat menyesal dan tidak bisa menahan kesedihannya. Sebelum Yukimura mati, Yukimura meminta agar Koro Sensei untuk mengajari anak-anak kelas 3E. Itulah mengapa Koro Sensei sangat ingin mengajar kelas 3E. Oleh sebab itu juga, Koro Sensei tetap akan mati saat kelulusan kelas 3E walaupun mereka tidak membunuhnya. Ternyata yang menghancurkan bulan juga bukanlah Koro Sensei, melainkan percobaan gagal milik Yanagisawa. Murid-murid kelas 3E pun hanya dapat termenung dan sedih mendengar masa lalu dari Koro Sensei. Beberapa hari kemudian Nagisa mengusulkan untuk mencoba menyelamatkan Koro Sensei. Sebagai murid kelas 3E setuju dengan usulan dari Nagisa. Namun Karma dan sebagian murid yang lain tidak menyetujui hal tersebut karena mereka berpendapat bahwa itu adalah perintah dari Koro Sensei dan hal itu yang membuat mereka menjadi lebih baik. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul Koro Sensei dan mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan 1 versus 1 antara Nagisa dan Karma. Akhirnya Nagisa yang memiliki bakat membunuh melawan Karma, murid pintar yang sangat jago dalam berkelahi, dimulai. Pertarungan tersebut nampak seimbang, namun pada akhirnya Karma dapat membuat Nagisa tersungkur dan kehabisan tenaga. Akhirnya Nagisa terpojok dan hanya bisa menahan Karma. Karma yang sudah dipastikan menang akhirnya menyerah karena melihat tekad dari Nagisa yang ingin menyelamatkan Koro Sensei. Akhirnya semua murid kelas 3E setuju untuk menyelamatkan Koro Sensei. Lalu mereka menyelinap ke tempat Yanagisawa dengan bantuan Ritsu. Mereka mengambil data-data milik Yanagisawa tentang penelitian Koro Sensei sebelumnya. Dengan data tersebut mereka semua mencari obat untuk menyelamatkan Koro Sensei.
Setiap hari mereka melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya mereka menemukan obatnya. Namun di sisi lain ternyata pemerintah yang dipimpin oleh Hojo sepakat untuk membunuh Koro Sensei karena tidak memiliki banyak waktu lagi. Saat Koro Sensei berada sendirian di kelas 3E, Hojo langsung mengurungnya dengan semacam perisai anti-sensei. Saat tengah malam, Hojo akan menembakkan laser anti-sensei kepada Koro Sensei agar ia mati. Tidak hanya itu, para murid kelas 3E juga ditangkap dan dimasukkan dalam penjara agar mereka tidak mengganggu proses pembunuhan Koro Sensei. Lalu murid kelas 3E yang terkurung membuat ledakan kecil dan mereka berpura-pura terluka. Penjaga yang panik langsung membuka pintu dan mencoba menolong mereka. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan dan akhirnya mereka kabur dan menuju sekolah kelas 3E tempat Koro Sensei berada. Sesampainya di kelas 3E, mereka langsung memberikan obat yang mereka buat agar Koro Sensei selamat. Lalu Koro Sensei meminum obat tersebut. Para murid kelas 3E pun bahagia karena Koro Sensei tidak akan meledak. Namun tiba-tiba Yanagisawa datang dan ia telah memiliki tentakel seperti Koro Sensei. Yanagisawa mengatakan bahwa obat yang dibuat oleh mereka percuma karena data-data yang diambil dari tempat Yanagisawa tersebut palsu. Yanagisawa juga ingin membunuh Koro Sensei dengan tangannya sendiri karena menganggap Koro Sensei telah mengacaukan penelitiannya. Lalu Yanagisawa menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya yang membuat ia berubah menjadi monster ganas. Yanagisawa langsung menyerang Koro Sensei yang membuat sebagian kepalanya hilang. Yanagisawa terus menghajar Koro Sensei hingga tak berdaya. Lalu Kayano datang untuk menolong Koro Sensei, namun Kayano terkena pukulan dari Yanagisawa hingga terluka parah. Koro Sensei sangat marah dan mengeluarkan cahaya dari dadanya dan membuat Yanagisawa musnah. Koro Sensei lalu membawa Kayano dan melakukan operasi sendiri karena Koro Sensei tidak ingin Kayano mati seperti kakaknya Yukimura. Akhirnya Kayano selamat. Lalu Koro Sensei meminta agar ia dibunuh oleh murid kelas 3E karena tengah malam nanti ia tetap akan mati karena laser anti-sensei akan ditembakkan. Murid kelas 3E yang tidak mempunyai pilihan lain terpaksa mengikuti kemauan Koro Sensei. Lalu kita diperlihatkan Koro Sensei terbaring lemas dan dipegang oleh para murid kelas 3E. Lalu datang Nagisa yang akan menusuk dada dari Koro Sensei. Koro Sensei meminta agar Nagisa membunuhnya dengan tenang dan sambil tersenyum. Lalu Nagisa menusuk Koro Sensei dan Koro Sensei lenyap. Di akhir film kita diperlihatkan Nagisa yang sudah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang guru dari kelas yang sangat amburadul. Oke, segitu aja alur cerita film Assassination Classroom Graduation. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!